Selamat malam promo semua. Apa kabar kalian? Hari ini kita ada film yang gak kalah menegangkan dari yang sebelumnya nih. Ada dua cewek cantik yang harus bertahan hidup dari hiu ganas di kedalaman 47 meter. Judul filmnya 47 Meters Down. Di sini pemain utamanya ada Mandy Moore meranin jadi Lisa, dan ada Claire Holt yang meranin jadi Kate adiknya Lisa. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini, si kakak beradik Lisa sama Kate lagi liburan nih ke Meksiko. Berduaan doang nih ciwi-ciwi. Katanya pacarnya si Kate, Stuart, nggak bisa ikut karena sibuk kerja. Malam pertama di situ, Kate kebangun, ngeliat si Lisa nggak ada. Ternyata Lisa lagi duduk sendirian di luar. Di sini Lisa baru ngasih tahu Kate kalau sebenarnya tuh dia sama Stuart putus. Stuart ninggalin dia, katanya karena bosan. Jadi dia terlalu malu buat jujur ke Kate. Lisa ngajak Kate liburan ini juga tujuannya buat nunjukin ke Stuart kalau dia tuh nggak ngebosenin. Dia juga bisa kok seru-seruan, senang-senang gitu. Udah, daripada galau ya kan, akhirnya malam itu mereka pergi. Sampai akhirnya mereka kenal sama dua cowok nih, Louis sama Benjamin. Mereka ngajak Lisa sama Kate buat ngeliat hiu dari dalam sangkar gitu. Lisa nolak, secara dia nggak tahu kan caranya nyelam. Kalau Kate sih dia paham, karena pernah ikut kelas menyelam. Setelah dirayu-rayu, akhirnya mau nih si Lisa. Besoknya, mereka ketemuan nih di dermaga. Mereka bakal naik kapal punyanya si Taylor. Taylor sempat mastiin ke mereka berdua. Mereka tahu gimana nyelam scuba atau enggak. Mereka jawab tahu-tahu aja tuh. Daripada nggak boleh kan? Ya udah, jalan deh nih naik kapal. Ke kapalnya Javier, buat ngelanjutin jalan ke tengah laut. Sampai nih di kapalnya Javier. Udah kelihatan tuh ya sangkarnya kayak gitu. Wih, hiu juga udah mulai pada datang nih setelah Javier nuangin umpan seger ke air. Tapi si Lisa sempat mau berubah pikiran, gak mau ikutan. Si Kate lagi-lagi ngiyakinin dia kalau ini tuh seru. Ya udah, akhirnya fix mau nih dia demi nunjukin ke Stuart kalau dia tuh gak ngebosenin. Sementara Louis sama Benjamin duluan turun ke bawah, mereka berdua siap-siap deh nih. Lisa kelihatan panik banget, jadi si Taylor bantuin dia, ngingetin juga soal oksigen. Kata Taylor, mereka cuma bakal diturunin ke kedalaman 5 meter kok, jadi tenang aja, aman. Kate juga sempat minjem kameranya tuh buat foto-foto di dalam. Mulai turun nih. Bagus banget ya. It's see for miles. Kate, look at the fish. Oh, I'm good actually. Lagi foto-foto, gak sengaja mereka ngejatuhin kameranya. Dari bawah, muncul hiu yang nyaplok kameranya. Oh, oh god. Hiunya ngelilingin sangkar mereka ini. Ih, ngilu banget ya liatnya. Udah lagi begitu, tiba-tiba sangkarnya mereka ini kayak jelek turun gitu. Tambah ngeri dong. Oh, he's definitely like smoking you. Did you feel that the cage just moved? I thought you were gonna drop for a second. Tapi kata Taylor itu nggak apa-apa. Katrolnya cuma tergelincir aja sedikit. Lisa langsung maksa buat dinaikin ke atas lagi secepatnya. Feelingnya udah nggak good, lah kasut nih dia. Canda terus. Nah, udah sampai nih di atas. Tiba-tiba, Let's go. talinya ngulur lagi. Sangkar itu ngebawa Lisa sama Kate dengan kecepatan penuh sampai ke kedalaman 47 meter. Katrolnya juga ikut keseret, terus jatuh nih ban sangkarnya. Lisa sempet nggak sadar, kebentur kenceng banget tuh ya kan? Mana berdarah juga lagi ya. Aduh, mancing hiu nih yang kayak gini nih. Begitu sadar, makin panik lah si Lisa. Kate nyoba nenangin dia. Masalahnya, makin panik, makin gak teratur nafasnya. Makin cepet habis nanti oksigennya. Karena terlalu dalam, komunikasi mereka terputus. Jadi si Kate mutusin buat berenang sedikit ke atas. Aduh, keluar aja susah nih. Katrolnya niban pintu sangkarnya. Akhirnya, dia harus ngelepas peralatan selamnya dulu, biar muat keluar lewat sela-sela besi sangkarnya. Baru deh tuh, dia bisa ngegeser katrolnya. Hey, come on, you can get.
gonna have to take my mask off. Wait, no, just stop, just stop. Keep going. Somebody please answer me. I can hear you. I can hear you, Taylor. Nah, berhasil nih guys. Terhubung lagi ke Taylor. Taylor nanya sisa oksigen sama kedalaman mereka. Katanya dia bakal ngirim Javier buat masang derek cadangan ke sangkarnya. Abis itu, Taylor nyuruh Kate buru-buru balik ke sangkar, karena cuma itu tempat yang aman dari hiu. Ya udah, mereka nunggu nih sambil ngobrol-ngobrol. Tapi nggak lama, mereka dengar suara kapal. Pikiran udah jelek aja ya pasti. Takutnya mereka pergi. Tapi Kate nyoba buat positif. Kate nyoba berenang lagi ke atas, tapi nggak dapet jawaban. Malah, yang nongol si hiu. Tiba-tiba udah mangap di belakang dia. Hello, is anyone there? Duh, mana pintunya susah dibuka lagi. Nyangkut ke rantai. I can't open it. Hah, akhirnya kebuka juga guys. Pas banget si hiunya datang. Hiu itu ngegigit besi sangkarnya udah hampir patah tuh. Kate nyuruh Lisa buat diem, biar nggak menarik perhatian si hiu. Bener deh tuh, pergi hiunya. Untung aja. Lisa makin panik setelah tahu Kate nggak berhasil ngontak Taylor. Tapi Kate masih berpikir positif. Lisa maksa berenang ke atas. Kate ngasih tahu kalau itu bahaya. Mereka bakal kena yang namanya ban, di mana ada gelembung nitrogen di otak. Ya, bakal meninggal. Satu-satunya cara, naiknya pelan-pelan. Terus stop dekompresi dulu selama 5 menit. Sekarang sisa oksigen Lisa 80 garis. Berarti Lisa punya sisa waktu 20 menit sebelum kehabisan oksigen. Sedangkan Kate, dia cuma punya 30 garis. Wow. Ini kedengaran lagi nih, suara saluran radionya. Di kejauhan, kelihatan kayak ada cahaya lampu senter. Tapi anehnya kok nggak mendekat gitu ke sangkarnya. Akhirnya, Lisa beraniin diri nih, buat nyamperin ke arah cahaya itu. Oksigen Kate udah nggak memungkinkan soalnya. Nggak nyadar, si Lisa diikutin nih sama hiu. Untung Kate ngasih tahu. Dia masuk ke sela-sela karang. Si hiunya nggak muat. Baru aja mau ngelongok keluar, hiunya nongol dong. Udah nih, Lisa lanjut berenang lagi pas hiunya udah pergi. Baru juga lanjut ya, ada lagi aja nih halangannya. Di depan dia itu, kayak ada jurang gitu, ke dasar laut lebih dalam lagi. Ngeri lah ya jelas, kalau harus berenang nyebrangin itu, mana gelap banget kan? Oke. Berani-beraniin diri deh tuh dia. Setelah sampai, di situ tuh cuma ada senternya doang. Namanya panik ya. Lisa muter-muter di tempat, sampai lupa dia tuh tadi datangnya dari arah mana. Stay calm. Make a decision. Okay. Ya udah, dia berenang ngikutin perasaannya aja nih. Tiba-tiba tuh hiu muncul lagi. Astaga, ngagetin aja ya si Jamal. I'm so lost. Kate, can you hear me? Abis itu, Javier yang ngagetin dia. Ayo, sekali lagi kagetin sini. Biar hat-trick lo udah ya sekalian. Javier nyuruh dia balik ke sangkar. Terus, hiu itu nyerang Javier. Setelah Lisa berenang agak jauh, kedengeran lagi nih suara radionya. Kesambung lagi ke Kate. Nah, dia denger nih suara pukulan besinya si Kate. Tapi, lagi-lagi dia dikagetin. Kali ini sama mayatnya Javier. Dia nggak lupa ngambil tali katrolnya, buat nanti disangkutin ke sangkar. Sampai juga nih ke sangkar. Langsung deh tuh dikaitin talinya. Lisa lanjut berenang lagi ke atas, ngubungin Taylor. Ya ngasih tahu kalau talinya itu udah dia kaitin. Sekaligus juga ngasih tahu kalau Javier nggak selamat. Nah, akhirnya mereka diangkat nih. Seneng banget asli ya pasti. Look, we're gonna go home. Oh, thank God it's almost over. Pas di kedalaman 28 meter, tiba-tiba tali katrolnya putus. Kayaknya sih emang talinya tuh udah nggak kuat dari awal. 29. Akhirnya, mereka kebanting jatuh ke dasar lagi untuk yang kedua kalinya. Aduh, kali ini makin parah. Kaki Lisa ketiban sangkarnya, kejepit gitu. Mana oksigennya Kate tinggal 5 baris lagi tuh. Aduh. Ya udah, mau nggak mau, Kate yang naik ke atas ngubungin Taylor.
Taylor katanya bakal nurunin 2 tangki oksigen. Tapi sebenarnya ini tuh agak bahaya. Soalnya, ganti tangki kedua itu bisa bikin keracunan nitrogen. Jadi intinya, mereka itu harus saling mastiin salah satu dari mereka nggak ada yang bersikap aneh atau berhalusinasi. Nah, akhirnya datang nih tangkinya. Kate yang ngambil. Udah 2 baris tuh oksigennya dia. Buru-buru deh tuh. Hah, selamat guys, selamat. Udah bisa napas normal lagi dia. Selain oksigen, ternyata mereka dikirimin 3 suar juga. Udah balik nih ke deket sangkar. Hiunya datang lagi tuh. Sampai akhirnya itu hiu ngegigit Kate. Terus ngebawa Kate. Don't move. Stay down. Please stay down. Sempet shock si Lisa. Tapi abis itu dia sadar. Dia berusaha buat ngelepasin kakinya dulu. Tapi tetap gak bisa. Oksigennya makin habis. Dia nyoba buat narik tangkinya. Berhasil tuh setelah beberapa kali gagal. Akhirnya ya guys. Dia sempat ketiduran tuh saking kecapeannya. Sadar-sadar, dia lihat tangan yang tadi kebeset itu masih ngeluarin darah. Tiba-tiba juga Kate ngontak dia. Kate masih hidup. Tapi sayangnya, dia bilang dia terluka parah. Dia dikelilingin hiu sekarang. Lisa akhirnya jadi kepikiran sama BCD-nya nih. Kan bisa tuh buat bantu ngangkat besinya kalau digembungin. I'm gonna come and find you. Nah, berhasil lepas. Dia langsung nyamperin Kate. Habis itu, mereka lanjut berenang ke atas, sambil nyalain 1 suar buat bantu ngejauhin hiu-hiunya. Ini mereka berhasil terhubung lagi nih ke Taylor. Taylor ngingetin lagi tentang dekompresi. Mereka nggak boleh naik buru-buru. Harus tetap berhenti-berhenti dulu selama 5 menit. Udah di kedalaman 20 meter sekarang. Suarnya mati. Ya udah, ambil 1 lagi. Malah jatuh. Untung masih ada 1 lagi tuh ya. Pas mereka nyalain suar terakhir mereka, ternyata udah ada hiu-hiu yang ngelilingin mereka. Aduh. Biar lebih cepat naik ke atas, mereka disuruh ngelepasin BCD-nya sama Taylor. Hiunya ngejar BCD mereka tuh ke bawah. Mereka jadi bisa cepat ke permukaan. Tetep aja sih ini ya, darah dari kakinya Kate mancing si hiunya datang lagi pasti. Tuh kan, Lisa digigit sama hiunya. Struggling mereka di sana, diserang habis-habisan sama hiu. Udah mau ditarik ke kapal, tuh hiu lompat narik si Lisa lagi. Di dalam air, si Lisa nyolok-nyolok matanya si hiu, sampai akhirnya bisa kelepas gigitannya. Akhirnya mereka berhasil diselamatin naik lagi ke kapal. Tunggu. Tapi kayaknya ada yang aneh nih Pramal. Si Lisa tiba-tiba kayak mabuk gitu. Pandangannya nggak jelas, suara juga cuma kedengeran samar-samar. Scene-nya balik lagi ke waktu dimana si Lisa baru sadar ngelihat tangannya berdarah lagi dong. Ternyata, ya ampun, dari tadi itu cuma halusinasinya Lisa. Bener ya kata Taylor, ganti tangki itu bisa bikin halusinasi. Di sini kita bisa lihat kalau tim penyelamat tuh baru aja datang nolongin Lisa. Dia ngelihat ada Kate di situ. Sampai akhirnya dia sadar, ternyata itu juga masih halusinasinya dia. Dia mulai nangis pas dia ingat kalau Kate itu terbunuh sama hiu putih ganas. Ya, itu tadi alur cerita dari film 47 Meters Down.